Kita mulai seminar online kita pada hari ini. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan rezeki bertemu pada hari ini. Alhamdulillah sudah hampir 100 partisipan yang bergabung. Mudah-mudahan nanti bertambah lagi. Kemudian tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, kurnia, berkah kepada kita semua. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar dan diberkahi dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah menyampaikan risalah Allah sehingga kita semua bisa dalam kondisi berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Terima kasih kepada Ibu Armilah yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Ibu Sriwartini dari PP Wanita Islam juga sudah bergabung. Dan terima kasih kepada ibu-ibu semua dari seluruh pengurus dan TK Bakti Wanita Islam se-Indonesia. Di sini saya lihat dari Sumatera Barat, dari Jawa pada umumnya, ada dari Jawa Tengah, juga Jawa Timur, Bali, NTB belum bergabung kayaknya, dan dari Maluku Utara, Ibu Rukia. Baiklah Ibu-Ibu, untuk mempersingkat waktu karena kita mulainya sudah telat ini, sebagai awal dari webinar kita pada hari ini, kita minta sedikit pengantar dari Ibu Ketua Umum kita, Ibu Dra Hajah Israwiyah Arif MPD, untuk memberikan sedikit wejangan pengantar kepada kita menjelang kita memasuki seminar pada hari ini. Kepada Ibunda Israwiyah Arif, kami persilahkan. Terima kasih Bu Inel, kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ibu-ibu pembina, ibu-ibu pengawas, ibu-ibu pengurus pusat, pengurus perwakilan provinsi, dan pengurus cabang Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, serta para peserta webinar sesi kedua dan ketiga terusan dari Rabu kemarin yang saya cintai. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu sekalian, saya selalu mengajak mengucapkan atau mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita rencanakan webinar series ini untuk selanjutnya, sesi kedua dan besok ketiga, bisa kita laksanakan. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dan memberikan kesempatan kepada kita belajar dan belajar sampai detik ini kita pun masih belajar, sehingga terbukalah wawasan kita menjadi orang yang melek semuanya, termasuk melek teknologi sampai saat ini dibandingkan zaman Rasulullah dulu, yaitu zaman jahiliyah yang masih sedemikian rupa. Marilah kita membacakan doa untuk para pendahulu kita yang telah mendahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga amal ibadah beliau-beliau yang telah mengawali kita, yang telah
telah memajukan Yayasan Pendidikan Bakti di seantero Indonesia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta kekhilafannya diampuni Allah Subhanahu wa taala dan arwahnya ditempatkan di sisinya. Amin. Amin. Ibu-ibu sekalian, ada beberapa pesan barangkali yang perlu saya sampaikan dan untuk mengingatkan kembali, terutama para guru, para kepala sekolah yang ada di seantero Indonesia termasuk di Maluku, bahwa kesepakatan pada tahun pertama periode ini kita sudah sepakat yaitu nggak kedengaran ya. Lanjut Bu Is, lanjut Bu. Saya mengingatkan kembali kesepakatan kita pada saat tahun pertama periode ini, kita mensepakati beberapa hal, diantaranya adalah seragam batik akan kita pakai. Kesepakatan seragam batik seperti yang saya pakai ini akan kita pakai untuk seluruh Indonesia, untuk guru-gurunya. Semuanya sudah ada Ibu-ibu? Alhamdulillah kalau sudah ada. Kalau belum, tolong segera meminta kepada pengurus cabangnya masing-masing agar pesan ke Jakarta. Yang kedua adalah seragam batik anak-anak murid. Anak-anak murid ini kita wajibkan seluruh Indonesia sama. Yang terbanyak sekolah-sekolah itu ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah Sumatera Barat telah mengawali semua menggunakan atau memakai anak-anaknya, anak muridnya dan gurunya memakai batik Yayasan Bakti. Dan kita tetapkan hari Rabu adalah Hari Yayasan Pendidikan Bakti sehingga memakai pakaian batik Yayasan Pendidikan Bakti. Mudah-mudahan, dan ini harapan saya pribadi dan harapan pengurus semuanya, ibu-ibu segera untuk memesan atau meminta kepada kami untuk dipakaikan kepada anak muridnya sehingga tergambarlah Yayasan Bakti itu ada di seluruh Indonesia. Ibu-ibu sekalian, tidak lupa kalau saya tanya dulu, apakah ibu-ibu betul ada di naungan Yayasan Pendidikan Bakti? Kalau betul, maka beberapa konsekuensi logis sebagai anggota atau sebagai keluarga besar Yayasan Pendidikan Bakti mempunyai komitmen yang sama. Selain tadi batik untuk kita semuanya kita pakai, maka tidak lupa yaitu SKTB kita, barangkali baru saja dibagikan, itu mestinya pakai SKTB yang sama. Dulu sudah kita sepakati bahwa SKTB akan kita bikin bersama-sama untuk seluruh Indonesia dan dicetak bersama-sama sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Namun banyak beberapa di antara sekolah-sekolah ibu yang tidak mau memakai dan tidak mau memesan, bahkan memesannya kepada tempat lain. Mungkin ke IGTK, mungkin ke Himpaudi, mungkin juga ke pemerintah. Betul ibu-ibu, kita ini memang adalah guru-guru yang juga termasuk dinaungi oleh pemerintah. Tetapi ibu-ibu tidak akan terjadi menjadi guru yang diaku pemerintah tanpa ada Yayasan Pendidikan Bakti. Mohon ibu-ibu sadar, mohon ibu-ibu mengerti bahwa kita juga harus berkomitmen bersama untuk melaksanakannya. Kemudian juga rapot kami minta hendaknya juga sama, satu Indonesia itu sama. Kalau Yayasan Pendidikan Bakti kemudian berbeda-beda rapotnya, ini Yayasan Pendidikan Bakti yang mana ya? Karena bakti itu banyak sekali, Bu. Dalam akte dan notaris mengingatkan kalau mendaftar kepada dinas yaitu Yayasan Pendidikan Bakti, itu ya kita saja, tidak ada hanya. Itu karena pengejawantahan dari B, bina, A, akhlak, K, keimanan, T,
T. Takwa dan berdasarkan Islam, yang bersandar kepada Islam. Jadi itulah yang sebenarnya bakti itu tergabung dari kalimat-kalimat tersebut, dan akan kita buktikan dan akan kita amalkan untuk anak didik kita seperti apa sebenarnya pembinaan keimanan dan akhlak. Kemarin pada Rabu yang lalu sudah diantarkan oleh Bapak Idris dan ibu-ibu mengikuti. Oleh karena itu adalah satu bukti perwujudan bahwa kita itu tidak hanya sekedar bicara, tidak sekedar menulis AK itu. Dan kapan pembinaannya? Sekarang ini Bu pembinaannya. Yang akan kita lanjutkan yaitu dengan hari ini adalah adab dan ibadah. Itu adalah merupakan perwujudan dari apa yang kita tulis. Jadi kita yang berkomitmen. Oleh karena itu ibu-ibu kalau tidak setuju, ya saya pikir tidak perlu bergabung dengan Yayasan Pendidikan Bakti. Itu kalau tidak setuju. Tetapi perlu diingat bahwa ada yang sudah sekian puluh tahun mengajar di Yayasan Bakti, dan itu sudah logislah seyogianya memang harus sama dengan kita. Dan itu komitmen tidak karena saya, tetapi itu merupakan komitmen bersama pengurus-pengurus perwakilan provinsi, cabang seluruh Indonesia pada saat tahun pertama periode ini. Tidak lupa, saya juga mengingatkan, ibu-ibu, akhir-akhir ini itu banyak negara ini menuntut macam-macam, diantaranya adalah NPWP. Kami ingatkan dari pusat, mohon deh, ibu-ibu kan yang terima BOP. Tetapi kami yang harus lapor pajaknya, itu kan aneh. Oleh karena itu, NPWP inilah yang akan dipakai untuk ngelaporin pajak-pajak ibu kalau dapat BOP dan lain-lainnya dari negara. Tolonglah bikinlah NPWP, dan jangan lupa saya mengingatkan ibu-ibu setiap tahun itu harus laporan. Dasarnya apa? Catatan keuangan ibu di sekolah masing-masing. Oleh karena itu dicatat, Bu, keluar masuknya uang, berapa pendapatannya. Orang nggak ada yang nggak cukup kok untuk bayar pajak, nggak apa-apa Bu, nihil Bu. Saya pun juga nihil kok. Saya pribadi juga punya NPWP juga nihil. Memang kita tidak punya Bu, kita yayasan sosial, tetapi lapor itu satu kewajiban. Kenapa kalau tidak lapor? Kalau tidak lapor akan didenda 1 juta setiap tahun. Emang kita punya duit Bu? Enggak kan? Lebih baik 1 juta dipakai untuk gaji kita atau honor kita atau dipakai yang lainnya. Itulah ibu-ibu, saya selalu mengingatkan bahwa jangan lupa NPWP sekali lagi. Kemudian saya ulang juga SKTB, rapot, dan seragam kita samakan seluruh Indonesia. Suka tidak suka Bu, suka atau tidak suka itu harus kita karena komitmen bersama harus kita laksanakan. Yang terakhir barangkali saya mengingatkan, webinar ini kalau untuk anak-anak saya mensitir apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan, serta Ibunda Majelis Hikmah PPWI, Ibu Aliyah Baswedan, apa itu? Sebenarnya sama aja belajar dengan daring maupun di depan kita. Kalau gurunya kreatif dan inovatif. Tapi kalau gurunya segitu-gitunya mau nggak mau, maka selayang pandang kita samakan dengan burung. Adakah burung yang membuat apartemen? Nggak ada. Susohnya, rumahnya, itu ya segitu-gitunya dari dulu sampai dulu. Bahkan sampai kini, teknologi maju. Sampai sekarang 4.0, tetap aja burung itu membuat rumah seperti itu. Tidak ada rumah yang bersusun-susun dan lain sebagainya. Seperti yang dibikin oleh manusia. Maka bedakanlah. Jangan seperti itu. Marilah kita belajar.
yaitu belajar untuk menjadi manusia atau guru yang kreatif dan inovatif. Sehingga murid kita tidak bosan walaupun dengan daring. Nah, marilah kita belajar. Sekali lagi, Bu, kita dituntut, diwajibkan belajar dari sejak buayan sampai liang lahat. Saya ingatkan kembali, maka fardulah belajar. Fardu belajar itu adalah fardu bagi umat Islam. Dan kita adalah umat Islam. Maka kita fardu belajar, belajar, dan belajar. Ibu-ibu, itu aja yang saya pesankan kembali. Jadi mohon bagaimana caranya untuk menjadi yang orang inovatif dan kreatif. Saya kira dengan caranya sendiri, mungkin dengan MG, musyawarah guru. Musyawarah guru PAUD 1 bulan sekali, atau bahwa terserah atur saja, atau 1 kabupaten, 1 kecamatan. Nah, pokoknya mereka marilah belajar bukan untuk ngerumpi, bukan untuk ngobrol, tetapi untuk bagaimana membuat manusia yang inovatif. Dan otomatis kalau inovatif, kreatif deh. Maka oleh karena itu belajar itu sekali lagi. Jadi belajar tidak harus dengan guru besar dan lain sebagainya. Tetapi dengan teman juga bisa, dengan lingkungan bisa. Kalau ibu mau. Tinggal bagaimana tuntutan ini ibu respon. Sekali lagi, saya pun masih belajar Bu Ibu, dan saya hanya berpesan, tapi mudah-mudahan ibu-ibu mau menerima dengan ikhlas apa yang saya pesankan, dan saya ingatkan kembali apa yang telah menjadi komitmen kita semuanya, dengan ikhlas ibu menerima semuanya. Amin. Banyak salah yang sudah saya ucapkan, mungkin tidak ngenakin hati, tetapi marilah, karena kita sudah tergabung dan sudah berniat dari awal untuk gabung dengan Yayasan Pendidikan Bakti, maka sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat belajar hari ini, yaitu ibadah dan adab. Besok membaca dan menulis bagaimana caranya dengan cara daring. Nah, itulah. Jadi marilah kita belajar sungguh-sungguh, jangan tidak apa ya istilahnya dengan sembrono atau seenaknya, tapi marilah kita seriusi belajar kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Israwiyah yang sudah menyampaikan sedikit pengantar untuk menjadi perhatian bagi kita semuanya. Karena memang iya Bu ya, kita tergabung di bawah Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, dan kita harus mengikuti semua yang ada di yayasan, peraturan dan kesepakatan yang sudah kita bikin. Kemudian ibu-ibu berkaitan dengan dengan daring ini, tak kirim Mas Haji ya? Ya, maaf tadi termut. Kemudian mungkin saya sampaikan lagi, sekarang kan kita YPBWI Pusat sudah punya link YouTube. Jadi setelah ini kita menerima video-video dari ibu guru, dari sekolah-sekolah, kalau ada video-video pembelajaran yang kreatif, inovatif, yang bisa kita share secara nasional. Jadi ibu silakan kirim video singkat aja ibu, video singkat seperti apa namanya, nggak sampai 10 menit lah, mungkin 5-10 menit, ibu-ibu silakan kirim ke kita, nanti akan kita upload di YouTube kita. Jadi makanya kita mengharapkan sebagai bentuk kontribusi ibu-ibu untuk bisa memberikan subscribe, like, dan share link YouTube kita. Baiklah, karena sudah jam 9:08 di sini, kita mulai saja seminar online YPBWI Pusat pada hari ini, yang akan dibawakan oleh sebagai narasumber Ibu Sumarti M. Tahir MPD, kandidat doktor. Kita doakan semoga segera. Adapun tema 2 pada hari ini adalah pembelajaran tentang adab dan ibadah di lingkungan YPBWI.
Baiklah, kepada Ibu Sumarti kami persilahkan. Suaranya masih ditutup, Bu Marti. Bu Inel, serahkan dulu ke moderator. Mohon maaf. Oh iya, sorry. Maaf Bu Windu. Baiklah, acara saking seriusnya mendengarkan ceramahnya Bu Is, jadi saya lupa. Baiklah, untuk acara kita pada hari ini dipandu oleh Ibu moderator kita, Ibu Windu Kartika. Kepada Ibu Windu Kartikawati. Kepada Ibu Windu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Inel. Cek suara dulu Bu Inel. Suara saya bagaimana? Sudah cantik, bagus. Sudah bagus. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.